ada kutipan yang menarik dari Paul Haddad bahwa ketika memberikan sebuah buku pada anak-anak itu berarti kita memberikan sepasang sayap kepada anak-anak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Nama saya Nita Nurhayati. Biasa dipanggil Ambu Arya atau Ambu Raina sebentar lagi. Saya merupakan salah satu relawan dari komunitas Ngeja dan bagian dari keluarga Budi. Ya, kita akan membahas tentang literasi dini. Nah, seperti kita ketahui bahwa literasi pada dasarnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kemampuan membaca dan menulis. Pada pengembangannya, literasi dini berarti literasi yang diterapkan pada anak-anak usia dini. Nah, teman-teman, ada sebuah komunitas di Garut Selatan yaitu komunitas Ngeja. Komunitas Ngeja itu terletak di Kampung Sukawangi, Desa Sukawangi, Kecamatan Sinajaya. Nah, komunitas ini bergerak di bidang literasi. Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu berkaitan dengan literasi dini. Ada satu bagian yang disebut sebagai Ngeja Junior. Nah, Ngeja Junior merupakan wadah bagi anak-anak usia 0 sampai 12 tahun untuk mengembangkan kreativitas dan bakatnya. Ya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman Ngeja Junior itu berkaitan dengan 6 keterampilan literasi. 6 keterampilan literasi tersebut seperti telah kita ketahui, antara lain ada literasi baca tulis, kemudian literasi digital, kemudian literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, dan terakhir adalah literasi budaya dan kewargaan. Jadi, kegiatan-kegiatan Ngeja Junior itu dikaitkan dengan 6 keterampilan literasi itu. Untuk yang pertama yaitu literasi baca tulis. Pengembangan literasi baca tulis dalam kegiatan-kegiatan Ngeja Junior antara lain kita mengumpulkan anak-anak Ngeja Junior, kemudian melihat anak-anak itu minat bacanya ke arah mana. Ada beberapa anak-anak yang minatnya lebih ke membaca komik, kemudian ada yang membaca buku cerita atau dongeng, ada yang membaca majalah, ada yang membaca cerita anak, dan berbagai jenis karya lain. Ya, baiklah, mengenai tentang literasi, terutama memaknai literasi, ini ada sebuah buku-buku yang ditulis oleh Sofi Dewayani. Judulnya Menghidupkan Literasi di Ruang Kelas. Nah, dalam buku ini halaman 9 ada yang disebut atau temanya, judulnya itu memaknai literasi. Di sini saya bacakan sedikit, yaitu Kofi Annan menyebutkan bahwa literasi adalah jalan bagi kemajuan umat manusia dan alat bagi setiap pria, wanita, dan anak-anak untuk mewujudkan potensinya. Nah, dari pengertian memaknai literasi ini kaitannya dengan komunitas Ngeja atau Ngeja Junior, yaitu anak-anak yang diwadahi dalam Ngeja Junior itu diarahkan potensinya kemana, arah bakatnya kemana, minatnya kemana. Ya, kaitannya dengan literasi baca tulis, kita mencoba untuk menerapkan read aloud. Nah, di sini saya sudah memegang buku Read Aloud Handbook yang ditulis oleh Jim Trelease. Di sini ada kutipan menarik bahwa Anda mungkin punya simpanan kekayaan berlimpah ruah, peti-peti perhiasan dan pundi-pundi emas. Namun kau tidak akan pernah bisa lebih kaya daripada aku. Aku punya bunda yang membacakan buku. Jadi sebenarnya buku itu merupakan salah satu bagian dari kekayaan, terutama kekayaan intelektual dan ilmu pengetahuan. Jadi merasa beruntung atau menjadi beruntung ketika seorang anak dibacakan buku oleh ibunya. Nah, peran di komunitas Ngeja itu, jadi kita berusaha untuk bagaimana caranya supaya anak-anak bisa membaca buku bersama, membaca nyaring, read aloud, kemudian anak-anak dikumpulkan membaca sebuah buku atau sebuah cerita, kemudian setelah itu mereview bukunya. Kita kumpul di saung komunitas Ngeja, kemudian setiap anak diberikan sebuah buku, misal buku
Si Kumbi. Nah, buku Si Kumbi itu kan ada macam-macam ceritanya. Jadi anak-anak dikumpulkan kemudian membaca cerita dan maju ke depan untuk mempresentasikan atau menyampaikan apa dari isi buku tersebut. Nah, kemudian selain mereview buku secara lisan, anak-anak masing-masing maju ke depan untuk menyampaikan isi bacaannya. Mereka juga diarahkan untuk membaca karya sastra, kemudian mereview karya sastra dan menuliskan salah satu jenis karya sastra. Misalnya, anak-anak diarahkan untuk membaca majalah buku di sini. Di sini ada beberapa majalah buku dan di tiga judul edisi majalah buku ini terdapat karya salah satu anak-anak Gajah Junior. Di antaranya ada Mela Altofunisa menulis sebuah puisi berjudul Sahabat. Kemudian ada Hasna Awalinisa yang juga terbit di majalah Bobo yang menulis judulnya Bulan. Dan satu lagi masih ditulis oleh Hasna, yaitu puisi berjudul Buku. Nah, ini puisi dari Hasna Awalinisa. Proses anak-anak untuk bisa menulis sebuah puisi kemudian dikirimkan itu tentu saja bukan proses yang singkat, tetapi proses yang memakan waktu cukup panjang, proses yang cukup lama. Jadi ketika anak-anak menulis itu tidak dengan pengalaman yang kosong, melainkan dengan bacaan mereka. Ya, ini merupakan majalah Bobo 3 edisi ini memuat salah satu karya dari Gajah Junior yang telah disebutkan tadi. Kemudian kita mengarahkan anak-anak juga pada pengenalan sastra anak. Seperti dalam buku ini, yaitu buku Pedoman Penelitian Sastra Anak yang ditulis oleh Rizka Toha Sarumpait, mengatakan bahwa sastra anak adalah sastra yang dibaca anak-anak dengan bimbingan dan pengarahan anggota dewasa atau suatu masyarakat, sedang penulisannya juga dilakukan oleh orang dewasa. Jadi kita mengarahkan anak-anak untuk membaca, dan alhamdulillah di komunitas media itu banyak koleksi bacaan. Kaitannya dengan literasi baca tulis, yaitu kegiatan membaca dan menulis. Nah, di komunitas media itu ada yang disebut sebagai balarea. Balarea adalah sebuah mading yang mewadahi tulisan atau karya-karya dari anak-anak, baik itu anak-anak Gajah Junior maupun pelajar. Nah, kita mengumpulkan anak-anak seperti yang telah dijelaskan tadi. Setelah membaca buku, misal buku cerita atau buku dongeng, biasanya kalau anak-anak usia SD itu mereka lebih tertarik pada buku kecil-kecil punya karya. Nah, buku itu kemudian dibaca mereka sampai habis, lalu direview isinya apa. Kita mengarahkan mereka pada kegiatan untuk mereview buku atau meresensi buku secara sederhana. Oke, selain itu juga kaitannya kan dengan literasi membaca dan menulis. Kami juga mengumpulkan anak-anak untuk berlatih membaca puisi. Ya, teman-teman Gajah Junior mendapat kesempatan untuk tampil di acara di RCT yang dilaksanakan oleh Gramedia. Alhamdulillah, komunitas media mendapat kesempatan menjadi juara favorit dan juara pertama pada kegiatan GCC. Karena itu memberikan kesempatan kepada anak-anak Gajah Junior untuk tampil di acara penganugerahan di RCT. Anak-anak menampilkan baca puisi, deklamasi puisi secara bersama-sama, dan mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa berkumpul dengan para penggiat literasi dari seluruh Indonesia. Ya, selanjutnya yaitu pengembangan literasi budaya melalui kegiatan-kegiatan Gajah Junior. Nah, alhamdulillah Gajah Junior memiliki satu set perlengkapan, yaitu angklung. Dan angklung ini dimanfaatkan anak-anak untuk mengenal seni musik tradisional, karena angklung merupakan tradisi budaya nasional Indonesia yang sudah mendunia. Anak-anak diarahkan bersama relawan komunitas media berlatih angklung. Oke, berikutnya berkaitan dengan keterampilan dasar literasi, yaitu literasi
finansial, anak-anak diarahkan untuk membuat kerajinan dari kain flanel dan bisa berupa gantungan kunci, kemudian bros yang itu dengan beraneka kreasi dan bisa dijual oleh anak-anak. Jadi secara finansial menghasilkan, karena pada dasarnya literasi finansial ini diarahkan ke potensi anak-anak dalam bidang apa, misalnya dalam bidang kerajinan, dan itu bisa menghasilkan uang atau bisa menghasilkan secara finansial. Berikutnya yaitu literasi digital. Nah, kegiatan Ngejah Junior yang berkaitan dengan literasi digital yaitu anak-anak langsung praktek menggunakan komputer. Alhamdulillah di komunitas Ngejah ada lembaga yang disebut LKP dan LPK. Nah, kita bisa memanfaatkan itu. Jadi anak-anak langsung praktek dari materi komputer dasar, yaitu ada Office, Excel, dan sebagainya. Anak-anak terlahir di era digital natif, jadi anak-anak secara mudah menguasai media-media digital. Karena itu kita mengarahkan anak-anak untuk bisa memanfaatkan media-media digital tersebut ke kegiatan-kegiatan yang positif. Baik, selanjutnya yaitu pengembangan literasi sains melalui kegiatan wisata literasi bersama Ngejah Junior. Nah, alhamdulillah komunitas Ngejah ini terletak di perbatasan antara Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya. Daerah di komunitas Ngejah itu merupakan daerah perkebunan teh, sehingga anak-anak diajak jalan-jalan ke kebun teh, ya. Iya, anak-anak diajak jalan-jalan ke kebun teh, wisata literasi, ya. Nah, kegiatan wisata literasi ini berkaitan dengan literasi sains karena kita berusaha ya untuk mendekatkan anak-anak ke kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sains, kegiatan yang berkaitan dengan alam. Jadi kita berusaha untuk mengakrabkan anak-anak pada alam, berusaha untuk mewujudkan rasa cinta alam terhadap anak-anak dan kesadaran bahwa alam itu perlu kita jaga. Ada kutipan yang menarik dari Paul Hajat bahwa ketika memberikan sebuah buku pada anak-anak itu berarti kita memberikan sepasang sayap kepada anak-anak untuk terbang, ya. Karena imajinasi anak-anak itu sangat tinggi dan imajinasi anak-anak pada usia golden age itu memiliki ruang imajinasi tersendiri yang tidak bisa dibayangkan oleh orang dewasa, dan buku bisa membawa mereka untuk bisa terbang tinggi. Terakhir yaitu peran orang tua terhadap pengembangan literasi ini. Tentu saja orang tua merupakan salah satu bagian penting yang sangat berperan untuk mengembangkan literasi ini. Nah, banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa tidak tumbuhnya literasi semenjak dini pada 3 tahun pertama anak-anak itu karena orang tua tidak berusaha untuk mendekatkan anak-anak pada literasi. Seperti hal sederhana saja, saya bersama Arya, alhamdulillah saya merasa beruntung bisa bersama Arya berada di komunitas Ngejah, kemudian membesarkan Arya di komunitas Ngejah. Di komunitas Ngejah banyak terdapat buku, banyak terdapat referensi, dan mengenalkan Arya, ya, pada buku itu merupakan salah satu jalan untuk mendekatkan anak-anak pada literasi. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir perjalanan kegiatan-kegiatan Ngejah Junior sebagai bagian dari komunitas Ngejah. Kami sangat berharap Ngejah Junior tetap hidup karena bagaimanapun masa depan itu ada di tangan anak-anak. Dan kreativitas itu ada di tangan anak-anak juga tentu. Jadi sesuai dengan visi dari komunitas Ngejah, yaitu menghidupkan kampung halaman.
kami sebagai bagian dari relawan komunitas Ngeja yang diarahkan ke Ngeja Junior juga berharap bahwa generasi-generasi ini muncul sebagai generasi-generasi yang literat dan secara sadar mengembangkan literasi. Oke, itu saja. Terima kasih kepada Broci yang sudah setia untuk membuat video ini. Jangan lupa like, apa sih Broci? Like, comment, and subscribe-nya konten dari